Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita belajar yaitu tentang pendidikan aswaja KN1 kelas 7 semester 1, yaitu pelajaran yang kelima, menjelaskan tentang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara ini mari kita bicara peta konsep, di mana yang pertama yaitu kita nanti membicarakan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Selanjutnya susunan pengurus pertama Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini diharapkan kalian mampu menjelaskan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dengan baik, mampu menyebutkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama dengan benar, mampu menyebutkan susunan pengurus pertama Nahdlatul Ulama dengan benar, dan selanjutnya yaitu yang terakhir, mampu menjelaskan rangkuman materi pembelajaran ini dengan baik pula. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama kita harus tahu pendiri organisasi ini bermula dari dibentuknya kelompok-kelompok diskusi oleh sejumlah ulama. Pada tahun 1914, Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan kelompok diskusi yang bernama Taswirul Afkar, atau disebut dengan kawan Chandra di Muka, pemikiran. Ada juga yang menyebutkan Nahdlatul Fikr, kebangkitan pemikiran. Organisasi yang bertujuan memberikan pendidikan sosial politik ini, kaum santri ya, lantas berkembang ke sejumlah kota-kota di seluruh Indonesia. 2 tahun selanjutnya ada pada tahun 1916 para kiai pesantren mendirikan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air. Ini merupakan organisasi pergerakan untuk melawan penjajahan Belanda pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1918 didirikanlah Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar. Setelah muncul beberapa organisasi ini, muncul inisiatif untuk menggabungkan tujuannya supaya organisasi lebih kuat dan cakupannya lebih luas. Penggabungan ini juga merespon banyak masalah agama, mazhab, sosial, dan kebangsaan yang berkembang di masyarakat. Akhirnya disepakati berdirinya Nahdlatul Ulama itu atau kebangkitan ulama pada tanggal 31 Januari 1916. Kata itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rois Akbar. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Anak-anak sekalian, itu
sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang ini ada 3 tokoh kata kunci adanya berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai penggagas awal berdirinya Nahdlatul Ulama melalui kelompok diskusi Taswirul Afkar. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama senior pada waktu itu yang melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang adanya berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Dan yang ketiga, Kiai Haji Khalil Bangkalan sebagai ulama yang menerima petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga di situ diterima bahwasanya dengan benar bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari istikharah, kemudian langsung ada dari Kiai Haji Khalil Bangkalan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, setelah berdiri Nahdlatul Ulama, siapa saja yang menjadi pengurus yang pertama Nahdlatul Ulama itu? Yang pertama yaitu Suriah. Suriah ini adalah di Nahdlatul Ulama adalah dewan tertinggi. Siapa? Yaitu yang pertama adalah Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang. Wakil Rais Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Surabaya. Dan yang ketiga, Katib Awal Kiai Haji Wahab Hasbullah Surabaya. Katib Tsani Kiai Haji Abdul Halim dari Cirebon. Dan selanjutnya Awan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya. Kiai Haji Ridwan Surabaya. Kiai Haji Said Surabaya. Kiai Haji Bisri Samsuri Jombang. Kiai Haji Abdul Ubaid Surabaya. Kiai Haji Nahrawi Malang. Kiai Haji Amin Surabaya. Kiai Haji Masyuri Lasem Rembang. Dan yang terakhir Kiai Haji Nahrawi dari Surabaya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kepengurusan yang selanjutnya yaitu Dewan Mutasar atau disebut dengan penasehat. Kiai Haji Ridwan dari Semarang, Kiai Haji R. Asnawi Surabaya dari Kudus, Kiai Haji Mas Mawawi dari Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Doro Mutoha dari Bangkalan Madura, Syekh Ahmad Ginain dari Mesir, Kiai Haji R. Hambali Surabaya dari Kudus, maaf. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang Tanfidiyah yang disebutkan sebagai Dewan Pelaksana. Tanfidiyah ketuanya adalah Haji Hasan Gipo dari Surabaya. Sekretarisnya Haji Sidik Pemalang, dan bendahara Haji Burhan Surabaya, Haji Soleh Surabaya, Haji Ihsan Surabaya, Haji Ja'far Aiwan Surabaya, Haji Usman Surabaya, dan Haji Ahmad Akhzab Surabaya, Haji Nawawi Surabaya, Haji Dahlan Surabaya, dan Haji Mangun Surabaya. Nah, itulah anak-anak sekalian tentang kepengurusan yang pertama Nahdlatul Ulama di tingkat pengurus besar. Selanjutnya sekarang kita lakukan yaitu rangkuman. Yang pertama, proses kelahiran NU berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada 3 ulama yang menjadi tokoh kunci berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu siapa? Adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Tepu Ireng Jombang, dan Kiai Haji Khalil dari Bangkalan. 3 kunci itu.
Selanjutnya, selain ketiga kunci tersebut, beberapa ulama pesantren yang ikut mendirikan NU adalah Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, Kiai Haji Ridwan Surabaya, Kiai Haji Said Surabaya, Kiai Haji Bisri Samsuri Jombang, Kiai Haji Abdullah Ubad Surabaya, Kiai Haji Nahrawi Malang, dan Kiai Haji Amin Surabaya, Kiai Haji Masyuri Lasem Rembang, yang terakhir Kiai Haji Nahrawi dari Surabaya. Nah, itulah anak-anak sekalian tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian dilanjutkan dengan kita mengetahui tentang adanya kepengurusan yang pertama di pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir yaitu rangkuman. Selanjutnya itulah yang bisa kami sampaikan dalam rangka kita mengetahui tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Demikian, terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.